Halo kaum muda, kembali lagi kita belajar tentang pendidikan agama Katolik di kelas 12 ini. Di kelas 12 ini kita akan belajar banyak materi. Nah, materi yang pertama itu yaitu tentang hidup manusia yang bermakna. Nah, sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai proses pembelajaran kita pada hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, puji syukur kami aturkan kepadamu atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga kami dapat berkumpul melalui pendidikan agama Katolik daring ini. Kiranya pada hari ini kami akan belajar tentang pendidikan agama Katolik dengan tema hidup manusia yang bermakna. Kiranya Engkau selalu memberkati kami sehingga materi yang akan kita terima pada hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Setiap orang cepat atau lambat pasti akan bertanya seperti ini. Untuk apa sih saya hidup di dunia ini? Nah, pada dasarnya pertanyaan seperti ini merupakan sebuah pertanyaan refleksi pribadi bagi dirinya sendiri untuk menemukan makna dan tujuan hidupnya di dunia. Dengan bertanya tentang tujuan hidup, kita dapat mencari jawaban tentang makna sesungguhnya hidup kita di dunia ini. Dalam kitab suci, kita menemukan banyak pesan tentang makna hidup manusia yang sangat bermakna. Yesus sendiri mengajarkan bahwa hidup kita itu sangat bermakna, sangat berharga apabila kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Nah, di sini ada 8 sabda bahagia Yesus. Di sini kita akan belajar mengenai makna hidup manusia berdasarkan 8 sabda bahagia Yesus. 8 sabda bahagia Yesus dari Injil Matius 5 ayat 1 sampai 12. Ketika Yesus melihat banyak orang itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah,
karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah, dari Injil Matius 5 ayat 1-12 dapat kita simpulkan bahwa ada 8 sabda bahagia, yaitu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, berbahagialah orang yang lemah lembut, berbahagialah orang yang lapar dan haus, berbahagialah orang yang murah hati, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagialah orang yang membawa damai, dan berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran. Nah, itulah sabda bahagia yang perlu kita ketahui. Nah, melalui 8 sabda bahagia tersebut, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada kita. Apa itu? Dalam Injil Matius 5 ayat 1-12 tentang 8 sabda bahagia Yesus mengajarkan bahwa hidup kita itu adalah sangat bermakna, sangat berharga apabila hidup kita itu sesuai dengan kehendak Allah. Dengan demikian, kita menjadi orang yang hidup penuh kebahagiaan. Tantangan dari sabda-sabda bahagia itu ada banyak. Salah satunya, agar kita membuka hati bagi Allah dan memperkenankannya untuk mengubah hidup kita. Yang berikutnya, Tuhan Yesus memberikan kelegaan kepada mereka yang terpanggil untuk memasuki kerajaan-Nya. Yang terpanggil itu siapa? Yaitu tadi, orang yang miskin di hadapan Allah, kemudian orang yang berduka cita, orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Nah, itu. Sekalipun hidup terasa sangat sengsara, bernasib sial, dan tidak pernah nyaman akan dunia ini, namun sebagai pengikut Yesus yang sejati, kita akan berbahagia. Karena kasih Allah tidak pernah terlepas dari awal sampai dengan akhir. Perlu kita sadari bahwa ketentraman hidup di dunia adalah berkat dari Allah yang membuat kita senang. Namun penderitaan di dunia juga adalah berkat dari Allah juga yang membuat kita semakin bertumbuh dan berkembang. Nah, untuk pembelajaran singkat kita pada hari ini tentang makna hidup manusia sebagai pendalaman, sebagai memperdalam materi kita, silakan untuk mengerjakan tugas, yaitu tuliskan sebuah refleksi tentang makna hidup kalian dan apa saja yang perlu dilakukan sebagai pelajar untuk mengisi hidup secara berkualitas. Nah, kalian perlu menuliskan refleksi makna hidup kalian itu apa. Nah, sebagai seorang pelajar, untuk mengisi hidup kalian yang berkualitas, kalian itu akan melakukan apa? Nah, silakan 2 tugas itu dikerjakan, kemudian dikumpulkan. Terima kasih sudah belajar pada materi kelas 12 tentang hidup manusia yang bermakna. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya pada pembelajaran pendidikan agama Katolik. Sampai jumpa, berkah dalam.